Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Juliatiza dengan nomor induk mahasiswa 232222012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah Teknologi Peralatan Tegangan Tinggi dengan kode mata kuliah EL5082. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul Teknologi Peralatan Tegangan Tinggi dari Gas Insulated Substation atau GIS. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi Gas Insulated Substation. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya menyampaikan konten yang akan saya sampaikan ke depannya. Di sini saya bagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu adalah definisi dan fungsi dari Gas Insulated Substation. Selanjutnya yaitu adalah keuntungan, di mana di dalamnya terdapat keuntungan dan kerugian dari gas insulated substation. Lalu dilanjut dengan material, di mana di sini adalah material apa saja yang digunakan oleh komponen-komponen pada gas insulated substation maupun part-part dari material komponen lainnya. Selanjutnya adalah maintenance atau perawatan. Di dalamnya meliputi perawatan dan pengujian di lapangan yang dilakukan pada peralatan tegangan tinggi gas insulated substation. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai diagnosis dari gas insulated substation. Mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah definisi dan fungsi. Gas insulated substation di sini didefinisikan sebagai rangkaian beberapa peralatan yang terpasang di dalam sebuah material enclosure dan diisolasi oleh gas yang bertekanan. Di sini ada dua kata kunci, yaitu adalah beberapa peralatan yang dipasang dalam sebuah metal enclosure dan isolasi gas yang bertekanan. Apa sih enclosure dan gas apa sih yang digunakan dalam gas insulated substation ini? Enclosure adalah selubung pelindung yang berfungsi untuk menjaga bagian yang bertegangan terhadap lingkungan luar. Dan untuk gasnya itu sendiri yang digunakan adalah gas yang bertekanan yang digunakan pada GIS, yaitu adalah sulfur hexafluoride atau SF6. Ingat ya, gas yang bertekanan. Artinya di sini gas yang digunakan itu bukan hanya sebatas gas, tapi gas yang memiliki tekanan tertentu sebagai media isolasi di dalam GIS. Selanjutnya adalah fungsi dari GIS. Apa aja sih fungsi dari Gas Insulated Substation? Yang pertama adalah sebagai isolasi tegangan tinggi, di mana di sini GIS memastikan isolasi ini dapat mencegah terjadinya busur api atau arcing atau percikan api saat terjadinya gangguan. Selanjutnya adalah sebagai pemutus dan penghubung arus, di mana fungsinya di sini untuk membuka dan menutup aliran arus listrik di dalam sistem tenaga listrik, terkhusus di bagian gas insulated substation, untuk melindungi dari sistem gangguan agar gangguan tidak menyebar kepada sistem yang lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran dan monitoring. Hal ini juga sangat penting, yaitu untuk memantau kinerja sistem, termasuk ada arus, tegangan, dan parameter lainnya. Parameter lainnya ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang dimana parameter ini harus dijaga terus nilainya agar tidak melebihi atau kurang dari batas yang ditentukan. Selanjutnya adalah sebagai pelindung terhadap kegagalan, di mana untuk memberikan perlindungan otomatis terhadap gangguan atau kegagalan pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah keuntungan dan kerugian dari gas insulated substation. Yang pertama adalah kita bahas keuntungannya. Keuntungan yang pertama yaitu hanya dibutuhkan ruang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan switchgear konvensional. Berarti artinya ukuran dari GIS ini lebih compact, lebih kecil, dan tidak lebih memakan ruang daripada air insulated substation atau switchgear yang menggunakan isolasi udara.
Selanjutnya yaitu tidak dipengaruhi oleh kondisi luar atmosfer seperti polusi lingkungan, asam, dan lain-lain. Karena gas ini diletakkan di dalam ruangan, oleh karena itu maka dia tidak terganggu oleh polusi, lingkungan asam, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan keandalan operasional dan keamanan bagi personilnya atau keamanan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya, gas ini mudah dipasang dalam kondisi di berbagai lingkungan, kondisi lingkungan ekstrim sekalipun. Lalu dia memiliki kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara. Entah itu dapat dilihat dari tekanannya atau kerapatannya. Next, selanjutnya adalah, pada gas ini dia memiliki tipe-tipe enclosure atau desain dari gas. Yang pertama ada 3 fasa per enclosure dan ada 3 fasa tapi 1 enclosure. Nah, untuk 3 fasa per enclosure, jadi 3 fasa tapi 1 fasanya itu 1 enclosure gitu, 1 selubung. Yang pertama yaitu dalam 1 feeder hanya dibutuhkan jumlah enclosure yang lebih sedikit. Ini adalah 3 fasa per enclosure, artinya dalam 1 enclosure ini terdapat 3 fase. Jadi ada 2, ada yang 1 enclosure 1 fase, ada yang 3 fase itu langsung 1 enclosure. Nah, selanjutnya yaitu adalah lebih aman untuk mencegah ledakan pada enclosure. Selanjutnya adalah untuk parameter yang sama, level tegangan, yaitu pada level tegangan yang sama, ukuran konduktor yang sama, jarak antar fasa dan fasa ground yang sama, resultan dari medan listrik dalam gas 3 fasa per enclosure kira-kira lebih kecil sekitar 30% dibandingkan 1 fasa per enclosure. Nah, yang terakhir adalah gas dengan 3 fasa per enclosure digunakan biasanya pada tegangan di bawah 20 kV atau kilovolt. Nah, jika ada kelebihan tentu maka ada kerugian. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kerugian yang dimiliki oleh gas insulated substation. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional, entah ini dari biaya pengadaan alatnya ataupun karena gas ini membutuhkan sebuah ruangan, maka akan ada biaya tambahan untuk membangun ruangan tersebut. Nah, selanjutnya adalah jika gas SF6 ini turun ke lokasi, dapat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Lalu merupakan tipe yang di dalam ruangan sehingga membutuhkan bangunan terpisah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, gas ini memiliki ruangan yang terpisah. Jika yang konvensional ini terletak di outdoor, maka gas ini terletak di indoor sehingga harus disediakan sebuah ruangan khusus untuk peletakan gas ini. Terus jika terdapat kerusakan nih, maka dia akan memakan waktu yang lebih lama untuk perbaikannya. Lalu jika untuk dilakukan pemeliharaan, gas ini lumayan cukup sulit karena untuk menembus bagian aktif gas ini butuh pembongkaran modul, yang dimana pembongkaran modul ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu. Selanjutnya adalah komponen dan material pada gas insulated substation. Yang pertama yaitu adalah kompartemen. Apa sih kompartemen? Apa sih fungsinya dari kompartemen? Kompartemen ini berfungsi untuk memisahkan dan melindungi berbagai komponen gas dari satu sama lain untuk mencegah gangguan untuk menjaga keamanan operasional. Nah, material apa sih yang digunakan pada kompartemen ini? Nah, biasanya terbuat dari logam seperti aluminium dan baja non-magnetik untuk memberikan struktur dan kekuatan yang diperlukan. Nah, di sini terdapat gambar dari sebuah kompartemen gas di mana terletak ada enclosure, isolator, terus ada gas SF6 dan dielectric coating. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah spacer. Apa fungsi spacer? Spacer ini fungsinya untuk menjaga jarak antara konduktor dengan komponen lainnya untuk mencegah pembentukan busur api atau busur listrik. Nah, si spacer ini digunakan sebagai penyokong agar konduktor tepat berada di tengah enclosure.
jika dilihat dari gambarnya, kita lihat di sini adalah letak dari spacer. Spacer ini sebagai penyokong yang kuning ini merupakan sebuah konduktor, di mana dia menyokong agar konduktor ini tepat berada di tengah dari enclosure. Nah, kira-kira apa sih bahan yang digunakan untuk si spacer ini? Material apa yang digunakan? Yaitu biasanya bahan isolator seperti epoxy resin, polimer, atau keramik. Selanjutnya yaitu adalah konduktor. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas dari konduktor atau fungsi dari konduktor itu sendiri yaitu untuk mengantarkan arus listrik, di mana material yang digunakan pada konduktor yaitu adalah tembaga atau aluminium yang kita sesuaikan yaitu dengan melihat konduktivitas mana yang paling tinggi. Nah, untuk gambar dari konduktor sendiri yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia adalah bagian yang di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah, dan bagian dari konduktor ini adalah bagian yang di tengah-tengah ini. Nah, di bagian konduktor, dan ini tadi yang telah kita bahas sebelumnya, ini merupakan spacer yang tadi telah disebutkan. Dia tuh sebagai penyokong agar si konduktor ini tepat berada di tengah-tengah dari enclosure. Nah, selanjutnya yaitu adalah gas. Gas ini bertindak sebagai medium isolasi untuk mencegah pembentukan busur listrik dan mengisolasi konduktor satu sama lain. Di mana material yang digunakan pada gas ini yaitu adalah SF6 atau sulfur hexafluoride yang tadi dibahas sebelumnya. Di mana gas yang sering digunakan ini atau gas ini telah teruji karena memiliki isolasi yang sangat baik dalam pemadaman busur api. Nah, kenapa sih SF6 ini dapat dikatakan memiliki sifat yang baik? Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari gas hexafluoride. Yang pertama yaitu adalah gas ini tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak mudah bereaksi dengan material lain, atau bisa dikatakan stabil, lalu penghantar panas. Dia merupakan penghantar panas atau thermal conductivity yang bersifat dapat mendisipasi panas yang timbul pada peralatan, dimana penghantar panas ini sangat penting ya untuk media isolasi, karena panas itu merupakan rugi-rugi yang sangat berpengaruh terhadap peralatan tegangan tinggi. Selanjutnya itu adalah mampu memadamkan busur api, dan dia memiliki kualitas isolasi yang sangat baik. Next, tadi kata kuncinya di awal, gas ini merupakan tekanan gas SF6. Dimana apa sih tekanan gas SF6 ini? Berapa sih tekanannya? Dan lain-lain. Nah, gas ini bertekanan gas SF6 sekitar 4 bar untuk yang bertekanan tinggi, dan gas yang bertekanan rendah memiliki tekanan sekitar 1,2 bar. Untuk rate tegangan 72,5 kV ke bawah, gas ini bertekanan lebih rendah. Gas yang bertekanan lebih rendah lebih cocok untuk digunakan, yang artinya tadi tekanannya sekitar 1,2 untuk rate tegangan 72,5 kV ke bawah. Nah, selanjutnya adalah semakin tinggi tekanan gas, semakin tinggi pula kekuatan dielektriknya. Nah, akibatnya untuk sebuah level tegangan jarak antar konduktor ini dibutuhkan jarak yang semakin kecil, sehingga desain gas bisa lebih compact.
Kenapa tadi dibahas sebelumnya bahwa GIS ini tidak memakan ruang yang lebih dibandingkan dengan ACE atau Air Insulated Substation, karena yaitu ukurannya lebih kecil atau lebih kompak dibandingkan dengan ACE, AIS. Nah, selanjutnya adalah akan tetapi terdapat limit di mana semakin tinggi tekanan bisa mengakibatkan tidak optimalnya aspek keekonomisan. Nah, ya tentu tekanan ini harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oleh karena itu, tekanan ini masuk ke dalam komponen parameter-parameter yang harus dijaga nilainya. Nah, selanjutnya yaitu adalah junction kontak. Junction atau kontak. Nah, di mana tugasnya ini adalah menghubungkan atau memutus aliran listrik dalam sirkuit GIS. Nah, untuk material yang digunakan pada junction atau kontak ini yaitu adalah menggunakan biasanya tembaga atau alloy tembaga dengan lapisan tahan aus. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada PowerPoint. Di sini ada gambar kontak, ada stationary kontaknya, lalu ada moving kontaknya untuk berpindah, untuk menghubung atau terbuka, open atau close, dan di sini terdapat dielectric coatingnya. Selanjutnya yaitu terdapat PMT atau circuit breaker. PMT adalah sebuah peralatan switching mekanik yang memiliki kemampuan untuk menyambung, menyalurkan, dan memutus arus pada kondisi normal dan abnormal sesuai dengan spesifikasi waktu dan kemampuan dari arus itu sendiri. Di sini terdapat gambaran dari kondisi PMT saat close position dan open position. Lihat jelas ya, di sini saat keadaan close terhubung antara konduktor yang satu dengan konduktor yang satunya lagi dengan beberapa bagian yang telah disebutkan di gambar, dan ini saat keadaan terbuka. Selanjutnya adalah disconnector atau PMS. Adalah peralatan switching mekanis yang digunakan untuk mengubah koneksi pada sebuah rangkaian tenaga atau mengisolasi rangkaian atau peralatan dari sumber daya. Nah, dapat dilihat dari gambarnya. Di sini ada contoh dari disconnecting switch with earth switch. Nah, di sini gambarnya. Ada earthing bar, insulating terminalnya, ada current collector, insulated operating rod, moving contact, terus bagian yang berpindahnya di sini. Lalu ada current collectornya di sini, fixed contactnya ada di belakang sini. Ini terdapat konduktor dan shieldnya. Next, selanjutnya yaitu adalah bus bar. Apa sih itu bus bar? Yang seperti kita ketahui bahwa bus bar itu adalah sebuah atau sekelompok konduktor yang berfungsi sebagai koneksi yang digunakan bersama oleh dua atau lebih rangkaian. Di sini terdapat bus bar. Seperti yang kita ketahui ini adalah bus bar. Next adalah komponen GIS lainnya, yaitu telah disebutkan tadi sebelumnya di gambar ada, yaitu ada earthing switch. Sama earthing switch itu apa? Sama halnya dengan PMS yang telah kita bahas sebelumnya. Akan tetapi menghubungkan, jika earthing switch ini yaitu menghubungkan antara sumber ini ke tanah. Nah, PMS tanah ini memiliki dua jenis nih teman-teman, yaitu slow operating dan fast closing. Nah, di sini ada contoh gambar dari earthing switch. Nah, selanjutnya ada potential transformer atau PT, adalah trafo pengukuran yang sisi primernya nih dihubungkan secara paralel dengan konduktor yang akan diukur tegangannya, di mana tegangan sekundernya proporsional terhadap tegangan sisi primernya. Nah, di sini gambar untuk PT sendiri telah saya cantumkan. Selanjutnya ada current transformer. Jika sebelumnya tegangan transformer, selanjutnya adalah current transformer, di mana current transformer ini merupakan trafo pengukuran yang sisi primernya dihubungkan seri dengan konduktor pembawa arus dan yang akan diukur di mana arus sekundernya proporsional terhadap arus sisi primernya. Di sini yang dikotakin ini merupakan current transformer. Next yaitu ada surge arrestor, di mana surge arrestor ini adalah peralatan yang berfungsi untuk mengamankan peralatan GIS dari tekanan lebih akibat surja petir atau surja hubung. Nah, lalu ada terminasi, di mana terminasi di sini adalah bagian yang
terpasang sebagai interface elektrik dan mekanik antara dua sistem isolasi, terminasi konduktor GIS kabel, terminasi kabel dan overhead line, terus terminasi konduktor GIS dan overhead line, terus terminasi konduktor GIS dan bushing trafo. Nah, selanjutnya adalah gas density monitor. Monitor dari gas itu adalah peralatan pengaman yang digunakan untuk memonitor kerapatan gas dalam suatu kompartemen atau dalam suatu sistem gas yang ada di dalam GIS. Nah, pada GIS ini nih sebenarnya diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek gitu. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah fasa per tabung yang telah disebutkan sebelumnya, fasa per enclosure-nya, yaitu GIS dengan satu fasa per tabung atau per enclosure, atau juga dengan 3 fasa per enclosure. Nah, selanjutnya yaitu adalah berdasarkan lokasi instalasinya nih. Ada GIS dengan instalasi indoor atau GIS dengan instalasi outdoor dengan GIS yang bergerak atau mobile. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan jenis penggeraknya, yaitu penggerak motor, berdasarkan penggerak motor, hidrolik, pneumatik, dan spring. Di sini ada gambar yang di samping ini itu adalah gambar GIS berdasarkan penggerak pneumatik yang di atas, yang di bawah berdasarkan hidrolik. Next, yaitu adalah pemeliharaan dan pengujian dari GIS. Apa aja sih pemeliharaan dan pengujian di lapangan GIS ini? Yang pertama yaitu adalah pengujian GIS di lapangan. Nah, instalasi GIS memerlukan pembuatan yang sistematis pada proses manufakturnya. Setiap sambungan dilakukan tes apakah terdapat kebocoran gas atau tidak. Toleransi yang diberikan maksimum hanya 1% setiap tahunnya. Nah, komposisi campuran dari gas SF6 diukur nih setelah 2-3 minggu setelah pengisian pertamanya. Lalu, pengecekan fungsi-fungsi seperti breaker, isolator, earthing switch dilakukan setelah selesai pemasangan desain, setelah semuanya beres. Lalu, jika desain dari sumber tegangan dan kondisi lingkungan memungkinkan, pengujian PD atau partial discharge juga dapat dilakukan. Nah, jumlah udara yang terkandung di dalam GIS juga dapat diukur nih ntar saat pengujian di lapangan. Lalu sistem pentanahan grounding juga dapat dilakukan saat pengujian. Nah, tes tegangan tinggi dilakukan pada saat instalasi untuk mendeteksi kerusakan atau terkontaminasi yang mungkin terjadi selama proses transportasi atau dalam proses perakitan atau pembuatan GIS di lapangan. Nah, untuk pemeliharaan itu sendiri, sebenarnya kita telah mengetahui bahwa terdapat beberapa macam pemeliharaan untuk peralatan tegangan tinggi. Namun, secara umum, GIS ini bebas dari perawatan dan didesain untuk tidak membuka enclosure selama waktu pakai, yaitu sekitar 30 tahun. Nah, peralatan operasi membutuhkan perawatan yang relatif sedikit selama waktu pakai. Jadi, GIS ini tuh sebenarnya mengapa dia baik juga dalam sisi penggunaannya, karena perawatannya minim maintenance atau perawatan yang dilakukan tuh sedikit. Dari waktu hidupnya ini hanya relatif sedikit waktu yang dilakukan untuk melakukan perawatan pada GIS ini. Selanjutnya yaitu perawatan GIS mengenai gas SF6 paling yang akan dilakukan. Paling yang kita lakukan itu adalah perawatan kepada gas SF6 ini sendiri, yang itu dilakukan dengan mengamati masing-masing gas SF6 dari kompartemen GIS-nya, yaitu mengamati kerapatan gas dari SF6 itu sendiri. Nah, ini tuh paling yang menjadi hal penting yang dilakukan, sehingga dilakukannya secara berkala untuk melakukan atau kontrol dari kerapatan GIS itu sendiri. Jadi intinya maintenance dari GIS ini sendiri dikhususkan atau diberi perhatian khusus terhadap gas atau monitoring gas pada GIS, yaitu gas SF6 itu sendiri. Nah, sebenarnya tadi kan telah dibahas parameter-parameter apa sih yang terukur di dalam GIS ini. Pada GIS terdapat beberapa parameter yang dapat diukur
meliputi kondisi fisik isolasi gas SF6 itu sendiri dan fenomena listrik yang berupa partial discharge untuk mengetahui fisik isolasi dari gas SF6 yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut nih. Ada beberapa hal yang mempengaruhi fisik isolasi dari SF6 ini. Yang pertama yaitu tekanannya, pressure-nya, dijaga juga nilainya. Lalu kemurnian dari SF6 itu sendiri atau purity. Terus titik embunnya, dew point-nya. Lalu produk hasil komposisinya, decomposition product. Terus yang terakhir adalah suhu dari lingkungannya, itu temperaturnya juga harus dijaga nilainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah diagnosis GIS. Diagnosis apa aja sih yang digunakan untuk memantau kondisi dari GIS? Nah, diagnosis sendiri memiliki tujuan utama nih teman-teman. Dilakukannya diagnosis adalah untuk mendeteksi apakah terjadi kerusakan atau cacat di dalam GIS yang diakibatkan adanya partikel, benda asing, gelembung, dan lain-lain, dan mendeteksi lokasi tempat terjadinya kerusakan tersebut untuk kemudian dilakukannya perbaikan. Nah, diagnosis apa yang pertama itu terdapat diagnosis partial discharge. Partial discharge atau breakdown secara lokal dari gas dengan jarak yang biasanya kurang dari 1 mm. Lalu, partial discharge ini memberikan efek fisik, kimia, electrical, suara, sehingga secara prinsip dapat digunakan untuk mendeteksi nih, adakah gangguan yang terdapat pada GIS atau tidak. Selanjutnya adalah pendeteksi cahaya, di mana photomultiplier dapat mendeteksi adanya bahan emisi bahkan untuk 1 foton di dalam GIS. Lalu tetapi nih kendalanya itu terdapat kesulitan untuk menempatkan alat tersebut karena discharge dapat terjadi di semua bagian di dalam GIS, jadi agak sulit untuk menempatkan si photomultiplier ini dalam diagnosis GIS. Selanjutnya yaitu adalah mendeteksi adanya produk kimia. Dengan adanya discharge konsentrasi dari gas dapat meningkat hingga waktu di mana bisa terdeteksinya. Dengan adanya discharge konsentrasi dari gas dapat meningkat hingga waktu di mana bisa terdeteksi gas tersebut. Nah, dekomposisi produk atau produk hasil dekomposisi terjadi karena ketidaksempurnaan pembentukan kembali gas SF6. Selanjutnya yaitu adalah sinyal akustik, diagnosis sinyal akustik. Sinyal akustik ini berasal dari gelombang tekanan yang diakibatkan adanya partial discharge tadi sebelumnya. Nah, sensor akustik ini ditempatkan menempel di luar chamber dari GIS. Nah, penggunaan sensor akustik ini dibuat dengan tidak merusak dan menggunakan eksternal sensor sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, untuk lebih akuratnya dapat dipasang sensor ketiga dengan metode time of flight. Dapat dengan akurat diketahui tempat penyebab partial discharge tersebut. Jadi pada satu GIS ini bisa dipasang 2 hingga 3 sensor untuk mengetahui keakuratan penyebab partial discharge tersebut. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sensor akustik ini juga tapi penggunaan sensor akustik ini tidak cocok untuk memonitoring secara permanen karena terlalu banyak sensor yang dibutuhkan. Nah, di samping ini adalah output dari penggunaan sinyal akustik yang berupa gelombang suara yang diterekam oleh sensor. Nah, bisa dilihat gelombangnya, outputnya. Nah, selanjutnya adalah ultra high frequency. Diagnosis ultra high frequency. Nah, discharge terjadi dalam order lebih dari 1 nanosecond dan mengandung komponen frekuensi yang bisa melebihi 1000 MHz. Adanya discharge mengeksitasi GIS chamber menjadi mode resonansi ini teman-teman, sehingga dengan memasang coupler di GIS dapat dideteksi melalui alat spectrum analyzer. Jadi kita menggunakan alat spectrum analyzer. Nah, range frekuensi
yang terdeteksi yaitu pada range 300 hingga 1500 MHz. Nah, sensor ultra high frequency ini dapat dipasang secara internal ataupun eksternal dari GIS. Jadi bisa diletakkan di dalam ataupun di luar GIS. Nah, pengukuran dengan teknik ultra high frequency ini sangat cocok untuk pengukuran secara online, kontinu, dan juga dapat dioperasikan secara jarak jauh atau remote. Nah, di sini adalah output dari diagnos pada frekuensi dari 300 hingga 1000 MHz. Nah, di sini juga terdapat poin yang terjadi pada gelombang ke 920 MHz pada waktu 20 mikrosecond. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan pada pembuatan PowerPoint ini. Kita sudah di penghujung presentasi. Kurang lebih presentasi saya mengenai teknologi gas insulated substation cukup sekian. Jika ada salah kata atau kurang informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.